Di dalam Visionet hari Selasa tanggal 23 Maret lalu, kita sudah mendapatkan arahan tentang Activate 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan arahan ini, dapat mengikutinya di YouTube channel Abalov Barat. Untuk kita dapat bergerak bersama di dalam Activate 2021, mulai sore ini dan setiap 2 minggu ke depan, Abalov Barat Official akan mengirimkan materi saat teduh atau daily devotion dalam bentuk PDF kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Materi saat teduh ini akan digunakan mulai besok tanggal 29 Maret. Bagi para pemimpin Komsel, akan dikirimkan materi weekly guide dalam bentuk PDF beserta link video yang harus diputar pada waktu pertemuan Komsel dilakukan. Materi weekly guide beserta link videonya akan dikirimkan setiap minggu sore melalui Abalov Barat Official, mulai dari tanggal 4 April sampai dengan akhir November. Dan akan diikuti bersama di dalam pertemuan Komsel sepanjang minggu tersebut. Contohnya, dibagikan tanggal 4 April, harus diikuti bersama dalam pertemuan Komsel dari tanggal 5 sampai 11 April. Shalom seluruh jemaat Abalov Barat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kepada setiap kita tentang sebuah topik, yaitu apa yang menggerakkan kekristenan Anda. Kenapa topik ini penting? Sebelum kita melangkah bersama di dalam campaign selama 8 bulan mengenai Activate, di mana kita percaya bahwa semua kita sebagai orang percaya akan diaktifasi atau bahkan sudah diaktifasi oleh Tuhan karena rohnya ditaruh di dalam diri kita untuk kita melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Maka itu saya ingin menyampaikan topik yang merupakan fondasi, merupakan dasar, supaya sebelum kita memulai semua ini, besok kita akan bersatu teduh bersama dari materi secara khusus, yaitu tentang Activate. Saya rindu saudara menangkap terlebih dahulu apa yang menjadi esensi perjalanan kita bersama-sama ke depan. Saya ulangi sekali lagi, topik hari ini adalah apa yang menggerakkan kekristenan Anda. Kalau kita menyepakati bahwa kekristenan itu artinya adalah seluruh hidup kita sebagai orang Kristen, maka pertanyaannya menjadi apa yang menggerakkan seluruh hidup Anda sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Saya pikir kita bisa memulai dengan hal yang mungkin pada umumnya orang lihat tentang kehidupan seorang Kristen. Mari kita jabarkan dengan beberapa hal berikut ini. Kalau pada umumnya orang melihat orang Kristen itu kehidupannya adalah yang pertama, yang lebih umum sifatnya, yaitu menghadiri ibadah di sebuah gereja. Baik itu secara offline maupun online. Maka saya bertanya kepada setiap saudara, apa yang menggerakkan setiap Anda untuk menghadiri ibadah di dalam sebuah gereja? Tentu jawabannya bervariasi saudara. Ada banyak pandangan yang menggerakkan orang menghadiri ibadah di sebuah gereja. Yang paling pertama, yang mungkin lebih banyak orang cari adalah khotbahnya. Katanya yang menggerakkan saya untuk menghadiri ibadah di sebuah gereja adalah karena khotbahnya menjawab kebutuhan saya. Karena khotbahnya menarik, aplikatif, mudah untuk dipahami. Mungkin itu alasan Anda. Mungkin itulah yang menggerakkan Anda. Tapi ada juga yang digerakkan oleh pujian penyembahannya katanya. Pujian penyembahan di dalam ibadah di gereja tersebut katanya sangat deep, dalam. Wah, ini kadang-kadang maknanya agak susah dicerna ya, dalam yang dimaksud seperti apa.
Ada juga yang berasa bahwa pujian penyembahannya itu, dia berkata bahwa berasa banget kalau pujian penyembahan di gereja tersebut. Sebenarnya kalau menyinggung hal ini saya sedikit intermezzo saudara ya. Karena kalau dibilang bahwa pujian penyembahan itu berasa banget, saya sempat berpikir begini saudara. Ketika kita, misalnya, kalau saya memuji kameramen di depan saya ini, saya berkata bahwa kamu ganteng. Saudara, waktu saya memberikan pujian bagi seseorang, pertanyaan saya, siapa yang berasa pujian itu? Saya atau sang kameramen yang saya puji? Seharusnya ketika saya memuji seseorang, maka yang saya puji yang berasa. Bukan saya yang memuji yang berasa. Jadi dalam konteks kita memuji dan menyembah Tuhan, kalau dibilang bahwa pujian dan penyembahannya berasa banget, pertanyaannya, siapa yang sedang dipuji dan disembah? Saya nggak perlu panjang lebar ke sana. Tapi saudara, ada yang mungkin digerakkan oleh pujian penyembahan yang katanya ngangkat banget. Kita juga nggak tahu definisi ngangkatnya seperti apa. Ada lagi orang yang menghadiri ibadah di sebuah gereja karena digerakkan oleh komunitasnya. Wah, Pak, kalau saya beribadah di gereja ini, saya bisa bertemu dengan teman-teman komsel saya. Sebenarnya yang saya nantikan bukan khotbahnya, bukan pujian penyembahannya, tapi teman-teman saya. Yang saya nantikan itu kalau pulang dari gereja, pulang dari ibadah, kita akan makan bareng. Itu yang saya nantikan. Ada juga yang berkata bahwa saya digerakkan oleh komunitasnya karena hubungannya sudah sangat kuat. Apalagi yang menggerakkan orang untuk menghadiri ibadah di sebuah gereja. Bidang pelayanannya. Katanya di gereja ini saya bisa mengembangkan potensi saya. Dia digerakkan oleh bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja. Suara saya bagus. Jadi kalau suara saya bagus harus dikaryakan. Di sanalah potensi saya bisa digali dan dikembangkan. Ada yang bisa merasa berfungsi, bahkan bisa berkarya dengan luar biasa karena ketika dia menghadiri ibadah di gereja tersebut, bidang-bidang pelayanannya bisa memaksimalkan dia. Ada juga sih yang memang karena ingin dilihat orang. Ada lagi yang menghadiri ibadah di gereja karena digerakkan oleh pemimpinnya. Gembalanya ramah, menjadi teladan luar biasa, visioner. Apalagi yang ada yang bilang bahwa ganteng. Wah, ini agak bahaya saudara ya. Lucu, menggemaskan. Ini udah mulai seperti Winnie the Pooh ya saudara ya. Bahkan ini pemimpinnya sangat humble, sangat rendah hati, selfless. Dia nggak egois, orangnya benar-benar totally melayani. Ada lagi yang memang menghadiri ibadah di sebuah gereja karena digerakkan oleh jemaatnya. Pak, kalau saya menghadiri ibadah gereja ini, wah, pasti koneksi saya tambah banyak. Pak, jemaatnya ramah semua. Saya merasa sangat diterima, sangat dikasihi. Pokoknya kalau saya menghadiri ibadah di gereja ini ya karena jemaatnya. Karena kasih persaudaraannya. Ada lagi yang menghadiri ibadah di sebuah gereja ya karena dirinya sendiri. Sadar banyak dosa. Merasa butuh diisi secara rohani. Merasa diterima. Karena mungkin di luar sana kurang diterima. Atau karena memang butuh Tuhan. Saudara, ada banyak sekali hal yang bisa menggerakkan kita untuk kita menghadiri ibadah di sebuah gereja. Dari semua yang saya paparkan tadi, pertanyaan saya buat saudara adalah, yang mana Anda? Kalau saudara berani mengatakan dengan jujur, ketikkan di kolom komentar di dalam live chat hari ini, apa yang menggerakkan saudara menghadiri ibadah online kita hari ini. Kalau kekristenan dilihat secara umum adalah yang pertama tadi. Tapi kalau dilihat lebih kecil lagi skupnya, maka ada juga yang bisa berkata bahwa kekristenan itu juga salah satu bagiannya mengikuti hal-hal kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Ya, bukan hanya ibadah, tapi juga doa bersama, kemudian ada seminar, kemudian ada konferensi di gereja, ada PWC,
ada intimate worship, ada LTC, CLC, CMC, CBC, CPC, RPM, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan saudara mengikuti semua kegiatan itu? Kalau kita tarik lebih kecil lagi saudara, kehidupan kekristenan kita kalau kita tarik dan lihat lebih kecil lagi, apa yang menggerakkan saudara bergabung dalam komunitas saudara hari ini? Apa yang menggerakkan saudara sehingga saudara mau ada di dalam komselmu hari ini? What drives you? Apa yang menggerakkan saudara untuk rela datang hadir setiap minggu, bahkan sekarang dalam kondisi pandemi, saudara tetap mau hadir secara online di dalam komselmu? Apa yang menggerakkan saudara? Dan kalau lebih kecil lagi kita tarik, maka kita bisa melihat apa yang menggerakkan saudara untuk mau berada di dalam pemuridan. Coba saudara renungkan. Bagi saudara yang hari ini ada atau sudah ada di dalam pemuridan, karena kita sebagai Abba Love Ministries, visi kita sangat jelas yaitu komunitas murid Kristus yang menghadirkan kasih Bapa di setiap aspek kehidupan. Jadi kalau dikatakan komunitas murid Kristus, artinya saudara dan saya harusnya memang adalah murid. Kalau kita adalah murid, pastilah kita berada di dalam pemuridan. Karena inilah yang Yesus ajarkan. Ini salah satu gaya hidup Yesus. Tapi saudara, coba renungkan lebih dalam. Apa yang menggerakkan Anda untuk berada di dalam pemuridan? Dan kalau kita tarik lebih kecil lagi skupnya, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menggerakkan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen? Kalau saya mau memulai dengan hal yang paling awal ketika kita mengawali hari kita, sebagaimana seharusnya, maka pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan saudara untuk membaca Alkitabmu setiap hari? Coba renungkan baik-baik. Kalau membaca Alkitab adalah bagian dari hidup kita sebagai orang Kristen, apa yang menggerakkan saudara untuk membaca Alkitab setiap hari? Kalau dibedah lagi lebih dalam, apa yang menggerakkan saudara untuk bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan firman itu setiap saat, dalam setiap waktu hidup saudara? Apa yang menggerakkan saudara untuk merenungkan firman itu? Kalau dibedah lagi lebih dalam, dilihat lagi lebih dalam tentang hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan setiap saat? Apa yang menggerakkan saudara untuk ketika saudara sudah baca, sudah renungkan, saudara praktekkan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam ketika engkau menjadi orang tua, dalam proses engkau bertumbuh sebagai seorang anak di dalam rumah, apa yang menggerakkanmu untuk mempraktekkan firman Tuhan di sekolahmu para pelajar, apa yang menggerakkanmu untuk mempraktekkan firman Tuhan di tempat kuliahmu, apa yang menggerakkan engkau untuk mempraktekkan firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan hidupmu. Ketika saya mendapatkan perenungan ini, saya banyak bertanya dan berkaca kepada diri saya sendiri. Apa ya yang menggerakkan saya untuk saya mempraktekkan firman Tuhan setiap saat? Bukan hanya di dalam gereja, karena kekristenan adalah seluruh hidup kita, our whole life as Christian. Kalau seluruh hidup kita sebagai orang Kristen adalah kekristenan yang sesungguhnya, maka pertanyaan yang kembali kepada yang tadi, apa yang menggerakkan kekristenan kita? What drives our or your Christianity? Dan kalau kita berkata bahwa firman Tuhan yang sudah kita hidupi, kita praktekkan itu, sungguh-sungguh kita alami, maka ada satu bagian lagi yang mungkin kita lakukan. Harusnya kita lakukan, yaitu kita membagikan kesaksian kita. Membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran yang kita dapatkan, membagikan kesaksian hidup kita buat orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan saudara hari ini
untuk mau membagikan firman Tuhan yang saudara baca, renungkan, dan praktekkan dalam hidupmu. Apa yang menggerakkan saudara untuk saudara bercerita, bahkan berbagi kepada banyak orang. Bahkan kemanapun kau pergi, kau sampaikan bahwa ini luar biasa, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya. Ini powerful, ini Tuhan benar-benar tunjukkan kuasanya dalam hidup saya. Apa yang menggerakkan saudara untuk saudara mau membagikan setiap firman yang saudara sudah terima dan saudara praktekkan dalam hidup saudara? Saya rasa itu semua sudah merupakan sebuah bagian yang sangat detail tentang perjalanan kekristenan kita. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi adalah, apa yang menggerakkan kekristenan Anda hari ini? Apa yang menggerakkan seluruh hidup Anda sebagai orang Kristen? Kalau kita kembali ke tahun 30 sampai kurang lebih 34 Masehi, saudara. Di mana di sana ada kelompok besar orang yang tertulis lebih dari 3.000 jiwa. Mereka berkumpul, bertekun setiap hari, memecahkan roti, membagi makanan mereka, berdoa bersama, bertekun dalam pengajaran Rasul. Kemudian mereka bersatu, mereka rela berbagi kepunyaan mereka. Kepunyaan satu orang, kepunyaan bersama, rela berbagi harta. Saudara, mereka makan bersama, bahkan tertulis dalam Kisah Rasul 2. Bahwa mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Luar biasa, saudara, 3.000-an orang itu bukan full timer gereja, bukan. Mereka adalah orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai kondisi sosial. Mereka berkumpul bersama, tentunya juga masih punya kehidupan sehari-hari di luar kegiatan gereja. Tapi mereka menghidupi kehidupan yang begitu luar biasa. Bahkan dituliskan, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang yang diselamatkan. Pertanyaannya adalah begini, saudara, apa yang menggerakkan mereka sehingga mereka rela hidup dalam gaya hidup yang seperti itu? Apa yang menggerakkan kekristenan mereka waktu itu? Apa yang menggerakkan seluruh hidup mereka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus di zaman itu? Kalau saudara baca baik-baik Kisah Para Rasul 1 dan 2, saudara akan menemukan satu jawaban yang sederhana. Karena mereka semua digerakkan oleh perkataan Petrus yang isinya kalau disimpulkan adalah Petrus menyampaikan tentang siapa? Yesus yang kamu salibkan itu, dikatakan, adalah Tuhan, saudara. Yang rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib, untuk apa, saudara? Menebus dosa umat manusia. Dan kemudian bangkit untuk menyatakan kemenangan, serta memberikan janji bagi setiap orang yang dipanggil kepadanya. Jadi saudara, kalimat inilah yang menggerakkan orang-orang 3.000-an jiwa tadi, di dalam masa gereja mula-mula, seluruh hidup mereka sebagai orang Kristen, untuk mereka melakukan apa yang mereka lakukan di waktu itu. Kebenaran inilah, kebenaran apa? Bahwa Yesus yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan kemudian bangkit untuk menyatakan kemenangan. Bagi siapa? Setiap orang yang dipanggil kepadanya. Kebenaran inilah yang menggerakkan mereka semua waktu itu. Kalau saudara mendengar kalimat ini, apa yang muncul di kepala saudara? Oh, saya tahu, Pak. Saya tahu kebenaran itu. Saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Kemudian dia menembus dosa saya, karena dengan kematiannya itu dia menembus dosa saya. Dengan pengorbanannya itu, bahkan dia bangkit untuk menyatakan kemenangan. Dan membawa saya juga dalam kemenangan itu karena saya dipanggil olehnya. Kalau saudara tahu kalimat ini, pertanyaan saya adalah begini. Apakah saudara masih digerakkan oleh dasar yang sama? Apakah hari ini kita sebagai orang percaya masih digerakkan oleh dasar yang sama ketika pertama kali kita menerima Yesus dalam hidup kita? Apakah kita masih dalam sebuah keteguhan yang sama? Saudara, inilah yang disebut dengan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah tentang kabar gembira. Yesus yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan bukan hanya mati, dia bangkit untuk menyatakan kemenangan yang diberikan buat setiap orang yang dipanggil olehnya, yaitu juga saudara dan saya. Tapi pertanyaannya hari ini adalah, seberapa teguh,
Seberapa kokoh kita terhadap Injil yang kita terima sejak awalnya. Atau hari ini kita sudah digoyahkan oleh banyak hal dalam hidup kita. Atau hari ini kondisi pandemi menggoyahkan saudara. Apakah Injil tetap merupakan dasar yang paling kuat yang saudara miliki dalam hidup saudara? Apakah saudara masih memiliki, kata Paulus ini, keyakinan yang kokoh akan Injil? Kabar yang luar biasa itu, bahwa Yesus yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan bukan hanya mati, dia bangkit untuk membawa kita kepada kemenangan, yaitu orang-orang yang terpanggil kepada dia. Saudara, Paulus menulis di dalam kitab Roma, setelah dia mengikut Kristus kurang lebih 23 tahun lamanya. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Dan kalimat-kalimat ini saya ingin bacakan buat saudara. Dimulai dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saudara simak ini baik-baik. Paulus berkata begini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia melanjutkan di ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Wow. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tapi hingga kini, selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Perhatikan ayat 16 dan 17. Dia berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah, dikatakan saya ulangi sekali lagi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat terakhir saudara perhatikan, orang benar. Kalau saudara orang benar, maka saudara adalah pribadi yang pasti hidup oleh iman. Iman yang mana saudara? Iman yang tadinya bertolak dari iman yang sebelumnya. Iman yang bertolak dari iman kepada iman. Iman yang sebelumnya yang dasarnya saudara adalah Injil. Dasarnya adalah Injil. Di mana Yesus adalah Tuhan, rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, bangkit membawa kita dalam kemenangan. Saudara, itulah Injil yang memimpin kita dari iman kepada iman. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi seharusnya orang benar hidupnya digerakkan oleh imannya.
oleh keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil yang membawa iman dia kepada iman. Namun pertanyaannya adalah saudara, apakah hari ini Injil masih merupakan dasar yang paling kuat yang saudara miliki dalam hidupmu? Apakah saudara masih mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Apakah sama seperti Paulus, sekalipun dia sudah mengikut Tuhan begitu lama, dia masih bisa berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saking kuatnya, dia percaya keyakinannya begitu kokoh. Dia kemana saja, perhatikan ini, kemana saja. Sekalipun dia punya hak untuk jadi warga negara Roma, mengambil pekerjaan yang mungkin sangat mulia di zaman itu, tapi dia tinggalkan semua itu karena dia mempunyai keyakinan yang sangat kokoh dalam Injil. Sehingga kemanapun dia pergi, yang keluar dari mulutnya adalah kabar gembira, yaitu Injil. Tentu kita tidak semuanya dipanggil untuk menjadi full timer di gereja, saudara. Tapi saya percaya Tuhan rindu melihat saudara dan saya mempunyai keyakinan yang begitu kokoh dalam Injil. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kita, Injil adalah berita yang utama yang keluar dari mulut kita. Kita hidup di dalam sebuah zaman di mana message atau pesan yang disampaikan dari mimbar ini, saudara, sudah sangat bervariasi. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa saja digeser dari keyakinan kita yang kokoh terhadap Injil. Kadangkala pesan dari mimbar ini yang enak didengar adalah pesan yang menghibur. Ya, sudah seharusnya ada penghiburan kan dari mimbar ini, saudara. Tapi pesan yang diberikan, saudara perlu mengerti bahwa tidak selalu menghibur, tapi perlu mendidik kita. Apakah hari ini saudara masih dididik oleh setiap firman yang saudara dengar? Atau saudara hanya senang mendengarkan pesan yang memang menyenangkan telinga saudara? Saudara, saya merenungkan ini baik-baik dalam hati saya. Tuhan, tahun ini 2021, kami percaya sebagai para pemimpin gereja bahwa ini adalah masa waktu di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen bergerak, bertindak di dalam Tuhan. Tapi ada sesuatu yang menggelitik di hati saya, yaitu apa yang sebenarnya menggerakkan kita. Apakah hari ini kita hanya digerakkan oleh program? Atau kita digerakkan oleh karena kita punya kebutuhan? Atau kita digerakkan hanya sekedar karena perasaan kita? Atau kita digerakkan karena kita mengikut orang lain? Atau kita digerakkan karena kita mencari berkat? Kita mengejar hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah? Saudara, untuk mempunyai masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, untuk memiliki keluarga yang lebih kuat dan banyak hal yang kita rindukan, pengharapan, rumah, mobil dan apapun itu, tidaklah salah, saudara. Tapi kalau itu menjadi tujuan yang utama, kalau itu yang menggerakkan kita dan bukan lagi fondasi, yaitu keyakinan yang kita yang kokoh akan Injil kebenaran ini, maka semua hal yang menggerakkan kita tadi selain daripada Injil, dengarkan saya, saudara, akan pasti digoyahkan. Karena seperti yang tertulis dalam firman, segala sesuatu akan digoncangkan dan akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Satu-satunya yang tinggal tetap tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan, adalah Injil kebenaran. Itulah fondasi yang paling kuat yang saudara dan saya miliki hari ini. Jangan bergeser dari sana. Lalu apa yang bisa membuat orang bergeser? Apa yang membuat orang tidak lagi memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Gak berani tuh nyampein tentang Yesus karena mungkin saya sendiri ragu. Karena pengalaman saya menunjukkan ada sebuah proses, kok rasanya Tuhan tidak menjawab ya? Kok rasanya Tuhan tidak ada ya? Kok rasanya Tuhan tidak adil ya? Ada keyakinan-keyakinan kita yang mulai digoncangkan, digoyahkan. Apa yang sebenarnya membuat kita semua jadi goyah? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Mari kita lihat bersama. Di 1 Tesalonika 5. Tulisan yang Paulus sudah tuliskan juga. Dan ini menurut saya menjelaskan dengan begitu gamblang dan apa adanya. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Tesalonika 5
ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi saya mengajak saudara, jangan berusaha untuk mencari tahu kapan akhir zaman tiba. Karena itu bagian Tuhan, saudara. Bahkan Paulus juga berkata tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Oke? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Terus dikatakan begini, saudara. Tetapi kamu, ya, coba sekarang, kalau saudara sedang di rumah, bersama dengan suamimu, istrimu, anggota keluargamu, katakan, tetapi kamu, bilang, ya. Siapa? Kamu, kita semua, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi dikatakan di sini gini, saudara. Waktu saya baca ini, inilah kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa akhir zaman buat saudara dan saya yang percaya itu tidak datang seperti pencuri, loh. Wow. Waktu saya baca ini, saya bilang, wow. Hebat sekali. Berarti saya kalau tidak datang seperti pencuri, saudara, kan ini istilah gini. Orang yang mengalami kecurian, artinya dia tidak siap. Kalau dia tahu pencuri mau datang, pasti dia siap. Betul ya, saudara, ya? Dan dikatakan gini, bahwa hari Tuhan tidak datang seperti pencuri bagi orang yang percaya. Saya ulangi, ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi saudara, kita orang-orang yang terang. Kita sudah ditebus, kita bukan lagi orang-orang kegelapan, kita adalah orang-orang siang. Jadi saudara, Tuhan mau saudara mengerti bahwa sebagai orang-orang terang, anak-anak terang, janganlah kita tidur seperti orang lain. Apalagi kita mabuk seperti orang lain. Melainkan kita justru harus berjaga-jaga dan sadar. Jadi saudara, apa yang membuat orang menjadi tergoyahkan, menjadi keyakinannya akan Injil tidak lagi kokoh. Karena apa, saudara? Karena dia tertidur dan mabuk, saudara. Orang yang tertidur dan mabuk itu tidak sadar. Apa maksudnya Paulus menjelaskan tentang ini? Nah, saya kasih contoh buat saudara yang sederhana. Kalau saudara lihat cerita Esau dan Yakub, saudara akan menemukan sisi yang unik dari proses ini sebenarnya. Saudara, Esau adalah anak sulung yang seharusnya menerima hak kesulungan. Tapi kenapa Esau tidak menerima hak kesulungan pada akhirnya? Padahal dia tahu dia akan menerima hak kesulungan itu. Seperti kita. Bahwa kita tahu kita akan menerima hak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Memperoleh kemuliaan. Mendapatkan mahkota kebenaran. Seperti yang Paulus katakan. Tapi saudara, kenapa bisa kita satu hari nanti tidak menerima semua itu? Sekalipun kita diselamatkan. Esau tetap anak, tidak dipecat dari anak. Di dalam kitab yang Paulus tuliskan, dia tuliskan juga bahwa selamat, tapi seperti dari dalam api. Kenapa bisa seperti itu? Karena Esau tidak berjaga-jaga dengan hak kesulungannya. Dia mabuk dengan apa yang menjadi kebutuhannya saat itu juga. Ketika dia menjumpai sebuah kondisi di mana dia benar-benar butuh makan, pengen sekali makan. Karena begitu capek melakukan pekerjaan dia, Yakub yang begitu pintar mendatangi dia dan berkata, kalau kamu mau mangkuk kacang merah ini, sup ini, aku minta tukar dengan hak kesulunganmu. Berapa banyak kita saudara yang hari ini tanpa sadar menukarkan keyakinan kita yang kokoh sedikit demi sedikit karena kebutuhan kita yang di hari ini. Kita kompromi dengan tawaran-tawaran dari si jahat.
Ingat firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah karena si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling dan menunggu waktu kita lengah. Waktu Esau lengah, ada waktu di mana dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak enak. Kelaparan. Dan ketika ada tawaran, diminta untuk menukarkan hak kesulungannya. Dia tukar dengan itu. Berapa banyak kita yang hari ini sedang mabok. Karena kata berjaga-jaga dan sadar, kata sadar di situ adalah sober. Sober itu adalah lawan kata dari orang yang tidak mabuk. Yang kalau saudara nggak mabuk, saudara sober. Tapi kalau saudara mabuk, saudara drunk gitu ya. Maka saudara tidak menyadari berapa banyak kita yang sedang mabuk dengan masalah hidup kita. Berapa banyak kita yang sedang mabuk dengan pekerjaan kita. Berapa banyak kita yang sedang mabuk dengan bisnis kita. Berapa banyak kita yang sedang mabuk bahkan dengan pelayanan kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan hari ini mungkin sedang mabuk dengan gereja yang mereka urus. Tentu ketika firman ini saya siapkan. Ini juga menemplak saya secara pribadi. Tuhan berkata, nak, apakah kamu sedang mabuk dengan semua urusan-urusan yang sebenarnya aku mau kamu lebih concern adalah hal yang lain. Aku mau tetap kamu memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran ini. Keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa satu hari nanti, karena kamu statusnya lebih dari pemenang, satu hari nanti kamu akan dapat mahkota. Karena orang yang menang dapat mahkota, saudara. Jadi saudara, pertanyaan saya adalah, apakah hari ini kita seperti Esau yang sedang mabuk dan rela menukar keyakinan yang kokoh dengan kemabukan kita akan sesuatu? Atau kita seperti 5 gadis bodoh? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sama-sama tahu bahwa mempelai pria akan datang. Yang membedakan yang bodoh dan bijaksana adalah yang bijaksana berjaga-jaga. Mereka tahu mempelai akan datang dan mereka sadar mereka tidak mabok hanya karena keinginan mereka saja mereka lalai, tidak. Tapi mereka sungguh-sungguh berjaga-jaga sampai mempelai pria datang. Tapi 5 gadis bodoh tidak berjaga-jaga. Akibatnya mereka tidak bisa masuk ketika mempelai pria itu datang. Jadi saudara, hari ini perjalanan kita sepanjang 2021 bukanlah perjalanan yang lebih mudah dari 2020. Bisa jadi lebih sulit. Tapi dengarkan saya, keyakinanmu yang kokoh akan Injil akan terus engkau miliki kalau engkau berjaga-jaga dan sadar. Jadi, apa bagian yang engkau kerjakan sebagai orang percaya untuk engkau berjaga-jaga dan sadar? Kalau kita lihat kembali dari apa yang saya paparkan di awal sekali tentang kehidupan seorang Kristen, maka sebenarnya ketika engkau belajar untuk membaca Alkitab setiap hari, berdoa, merenungkan firman itu siang dan malam, belajar untuk praktekkan dalam kehidupanmu, belajar bagikan untuk orang lain, itu adalah perjalanan engkau untuk berjaga-jaga dan sadar. Itulah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Tanpa itu, maka engkau akan lengah. Karena hanya firman yang akan terus mengingatkan kita. Nah, ingat, mahkota sudah menanti engkau. Jangan tukarkan apapun juga yang kau miliki hari ini dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara, Yesus sudah menukar hidupmu penuh, utuh, tanpa kurang apapun juga. Penebusan itu dilakukan dengan darahnya dan pengorbanannya sendiri. Jadi tidak ada hal yang bisa menukarkan itu dengan apapun juga. Jadi kalau hari ini kita mendapati diri kita sedang mabok dengan semua kesusahan hidup dan pergumulan tantangan yang kita hadapi, mari kembali kepada Injil yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Mari berjaga-jaga, mari sadar. Supaya dalam perjalanan kita pasti memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan. Ketika saudara menghadiri sebuah ibadah, bersekutu di dalam komsel, menyembah Tuhan. Bukan supaya saya berasa, bukan. Bukan supaya saya dilihat orang ketika kita melayani. Bukan supaya saya diterima, bukan saudara. Kita melakukan semuanya ini. Kita praktekkan benar-benar firman Tuhan dalam apapun, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena kita percaya bahwa Injil adalah hal yang mesti saya jalani dan perjuangkan sampai saya mati. Itulah dasar dari segala sesuatu. Jadi kalau sepanjang tahun ini kita
berada di dalam proses activate, bertindak di dalam Tuhan. Kita bertindak, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena apa saudara? Karena keyakinanmu yang kokoh akan Yesus yang adalah Tuhan. Turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan dia bangkit dengan kuasa yang luar biasa untuk membawa kita dalam kemenangan. Yaitu orang-orang yang terpanggil di dalam namanya. Saya mengakhiri dengan menyelesaikan ayat bacaan yang tadi. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara, semua yang kita lakukan hari ini, engkau sedang mengikuti ibadah online hari ini, atau nanti akan offline, atau engkau berkomsel, atau engkau dimuridkan, atau engkau membaca firman, merenungkan, membagikan, mempraktekannya dalam kehidupanmu sehari-hari, di sekolah, kampus, pekerjaan, bisnis, dimanapun itu. Semuanya, seluruh hidupmu sebagai orang Kristen, kekristenanmu digerakkan oleh karena keyakinanmu yang kokoh di dalam Injil. Maka saudara akan melihat hidupmu bukan hanya menerima apa yang kau terima hari ini. Kau akan menerima janji Tuhan yang lebih luar biasa di bumi dan juga di surga. Amin saudara. Katakan amin di dalam live chat ini. Dan mari kita bersama-sama ambil komitmen untuk tahun 2021. Kita berjaga-jaga senantiasa, sadar. Dan kita mau bertindak di dalam Tuhan. Sepanjang 8 bulan ke depan, mulai besok kita akan bersatu teduh dari sebuah materi khusus yang dibagikan buat saudara. Mari terima ini dengan kesungguhan hati. Bukan karena penatu yang kasih, karena program dari gereja. Bukan. Tapi kalau saudara menerima ini, karena saudara mempercayai bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar saudara, memperbaiki kelakuan saudara, mendidik saudara dalam kebenaran. Itu akan membawa saudara semakin yakin dan kokoh di dalam Injil. Sehingga hidupmu bertumbuh dari iman kepada iman. Karena orang benar hidup oleh iman.